Pak, apakah bisa ekspor itu tanpa modal? Nah ini, ada juga yang konsultasi ke saya di kantor kami di Export Center, bahwa dia telah mengikuti ekspor kursus ataupun kelas ya, ekspor tanpa modal. Nah ini, saya coba menyampaikan pengalaman saya, dan saya juga sering menyampaikan bahwa bisnis ekspor saya itu juga tanpa modal. Nah, tanpa modal yang bagaimana yang akan kita terangkan agar Anda benar-benar paham bagaimana yang dikatakan bisnis ekspor tanpa modal dan apakah itu memungkinkan melakukan bisnis ekspor tanpa modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir batin serta rezeki yang telah kita terima hingga saat ini. Khususnya pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam Hindrasu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Semoga Allah memberkahi dan meridhoi apa yang telah kita niatkan di dalam belajar menjadi eksportir ini. Salam dan sholat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabat serta para tabi'in yang telah memberikan ataupun mencontohkan tata cara berkehidupan yang terbaik serta beribadah yang baik, khususnya di dalam perdagangan. Rekan-rekan pejuang ekspor, tetap semangat ya. Semoga kita selalu mendapatkan semangat dan mendapatkan ilham yang telah diberikan Allah SWT kepada kita semua. Mari tangkap ilham itu, semoga kita bisa lurus untuk belajar menjadi eksportir. Beberapa para sahabat atau rekan pejuang ekspor yang berkonsultasi kepada saya, itu salah satunya adalah bertanya tentang, Pak, apakah bisa ekspor itu tanpa modal? Nah ini, ada juga yang konsultasi ke saya di kantor kami di Export Center, bahwa dia telah mengikuti ekspor kursus ataupun kelas ya, ekspor tanpa modal. Nah ini, saya coba menyampaikan pengalaman saya, dan saya juga sering menyampaikan bahwa bisnis ekspor saya itu juga tanpa modal. Nah, tanpa modal yang bagaimana yang akan kita terangkan agar Anda benar-benar paham bagaimana yang dikatakan bisnis ekspor tanpa modal dan apakah itu memungkinkan melakukan bisnis ekspor tanpa modal. Nah, ini rekan-rekan, jadi di dalam mengatakan bisnis ekspor tanpa modal, ini harus kita breakdown ya, breakdown apa-apa saja variabel yang harus kita jalankan di dalam memulai bisnis ekspor tanpa modal, khususnya teman-teman ya. Tetapi bagi Anda yang mempunyai modal banyak ya untuk berbisnis ekspor, memulai bisnis ekspor, ini adalah suatu kekuatan perusahaan Anda, strength ya. Nah, bagi teman-teman yang semangat ya, girohnya di dalam ingin melakukan bisnis ekspor tetapi menggunakan modal, itu pun ada caranya. Namun ada teman-teman juga salah mengaplikasikan ya, benar-benar tanpa modal nol ya. Ketika saya tanya, ada yang konsultasi, Pak, saya ingin ekspor tanpa modal. Saya tanya, Anda punya perusahaan apa? Oh, saya nggak perlu perusahaan, Pak. Karena pelajaran saya, ketika ekspor itu kita cukup pinjam nama perusahaan. Nah, ini yang harus kita luruskan ya. Jadi begini rekan-rekan, Anda bisa melakukan bisnis ekspor tanpa modal. Saya pun juga dalam bisnis ekspor saya itu juga tanpa modal. Tetapi kami garis bawahi ya, bahwa yang tanpa modal di sini saya sebutkan adalah ketika melakukan transaksi bisnis ekspor itu ya. Jadi setelah ada transaksi, ini yang tidak pakai modal. Dan untuk mendapatkan transaksi yang tidak pakai modal ini harus ada beberapa langkah ya, langkah yang harus Anda laksanakan, dan kemudian bisa Anda memulai dengan modal yang terbatas. Nah,
Apa saja modal terbatas itu? Variabelnya apa saja yang Anda gunakan? Satu, tentunya di dalam seri yang lalu ya, kita harus survei menentukan produk. Nah, ini apa yang menentukan produknya itu? Ya tentunya ada survei melalui internet. Ini pakai modal, ya kan? Ada saluran internetnya, ada jaringan internet. Kemudian mungkin Anda agak kesulitan memahami di dalam pelajaran ekspor ini. Anda membutuhkan pelatihan. Ini juga pakai modal. Nah ini ya, pakai modal. Kemudian di dalam seri kami, di dalam langkah-langkah memulai bisnis ekspor ini adalah mencari supplier. Ini juga pakai modal ya. Walaupun terbatas ya, tidak apa-apa ya. Jadi tidak ada tanpa modal sama sekali, ada ya. Kemudian di dalam cari supplier tentu ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian ketika Anda sudah memasuki fase untuk promosi, tentu Anda ingin dapat pemasaran yang baik, bisa Anda menggunakan marketplace yang berbayar. Itu juga pakai modal. Nah, effort-effort inilah yang harus Anda jalankan, yang harus pakai modal ya. Nah, begitu Anda mendapatkan inquiry dari buyer, ingat ya, inquiry itu tidak order. Inquiry itu hanya pertanyaan. Saya tertarik dengan barang Anda. Saya tertarik dengan apa yang Anda tawarkan. Tolong kirim quotation. Nah, inilah Anda harus jawab sehingga Anda bisa mendapatkan order. Dan untuk menjadi eksportir yang bisa dipercaya customer, mendapatkan modal dari customer atau pembayaran di muka, itu Anda harus modal. Apa modalnya? Usaha yang sungguh-sungguh, ya, usaha sungguh-sungguh. Perbaiki itu, ya. Jadi ketika Anda ingin memulai bisnis, buat nama perusahaan, ya. Ini modal, ya. Pertama, nama perusahaan itu modal utama Anda, walaupun tidak mengeluarkan uang. Nama saja, ya. Anda tidak mungkin, saya mau ekspor Pak, saya nanti ekspor dengan undername. Saya sampaikan dengan di sini dengan dijelas bahwa untuk undername ini adalah faktor-faktor yang sifatnya kepepet. Ya, bagaimana Anda bisa menawarkan produk Anda kalau Anda tidak punya perusahaan? Bagaimana bisa customer percaya? Bahkan supplier, khususnya trader, itu tidak percaya kepada Anda. Kalau hanya ada saya, Hindra Suparyanto, Pak, saya mau belajar ekspor, saya mau bisnis ekspor dengan Anda. Ini ke supplier aja nggak dipercaya. Anda harus punya perusahaan, ya, nama perusahaan. Ya, jangan pinjam nama perusahaan, karena ini belum kirim. Jadi bermasalah nanti. Saya ingin produknya PT X yang terkenal yang akan saya ekspor. Terus Anda menawarkan dengan nama perusahaan PT ini. Jadi masalah nanti Anda punya nama perusahaan, ya. Dan nama perusahaan ini cukup nama saja. Tidak legalitas, ya. Nama dulu, ya. Nama dulu. Cari yang baik dan tidak perlu dengan embel-embel nama produk, ya. Dikhawatirkan nanti Anda berganti. Misalkan ini, bisnis saya kopi atau briket. Terus saya bilang, kami dari CV Adipati Briket Jaya Abadi misalkan. Ternyata saya jualan kopi, kan nggak match. Jadi buat nama perusahaan yang umum, ya. Umumnya di Indonesia ada 3 suku kata, ya, di situ. Nah, itu bikin nama perusahaan. Nah, Anda mulai jalankan. Siapkan company profile. Nanti akan saya jelaskan tentang company profile. Kenapa setiap ada konsultasi, saya ingin tanya, bagaimana company profile Anda? Nah, di situ saya ingin tahu bagaimana sih kemampuan Anda di dalam menjelaskan tentang perusahaan Anda itu, ya. Karena customer itu akan percaya beli kepada Anda, produk Anda, itu dia harus benar-benar tahu siapa calon partnernya ini, suppliernya ini, reliable atau tidak, handal atau tidak. Nah, di situ. Jadi Anda siapkan, kami dari perusahaan ini. Nah, di situ ya. Nah, kemarin sudah saya jelaskan di beberapa transaksinya, perizinannya bagaimana, menjadi eksportir itu bagaimana, syarat-syaratnya apa. Nah, Anda coba ulangi, pelajari pelan-pelan dan pahami, ya. Ini.
Kemudian untuk mendapatkan kepercayaan dari buyer, Anda persiapkan marketing toolsnya, ya. Selain company profile, website, product knowledge, dan jaringan-jaringan supplier yang Anda kuatkan, ya. Jadi begitu Anda ditanya oleh customer itu detail. Kalau sudah ingin tanya kepada Anda, saya tertarik dengan produk Anda, tolong kirim quotation. 1, Anda harus segera jawab. Ya, makanya siapkan internal perusahaan. Jangan sampai ada, Pak, saya dapat inquiry, nggak dijawab-jawab. Kenapa? Nggak tahu harganya, nggak tahu cara menjawabnya, masih bingung suppliernya, ya, baru mencari supplier. Nah, ini salah, ya. Pelajari langkah-langkah awal berbisnis. Anda konsentrasi di situ. Makanya saya tekankan di sini, jangan tergesa-gesa cari buyer terlebih dahulu, ya. Percuma nanti. Saya ada beberapa teman yang cari supplier aja, sudah deal, sudah jauh-jauh datang keluar kota, ternyata tidak ditemui ataupun calon suppliernya tidak merespon, dan ini saya sudah jauh-jauh datang ke sini. Nah, tidak apa-apa. Ini ilmu Anda ibroh, ya. Kembali lagi, Anda surut ke belakang lagi. Nah, nggak apa-apa, seperti anak panah, gitu ya. Mundur ke belakang, tapi untuk melesat. Nah, apa mundur ke belakang? Perbaiki internal. Insya Allah di dalam channel ini itu sudah ada langkah-langkah yang Anda pelajari, ya. Ini langkah-langkah, ya. Cuma teman-teman kadang-kadang melihat satu video saya tentang pengalaman bisnis kopi, bisnis ekspor, terus tertarik, terus ingin jalan, terus konsultasi. Ketika saya tanya apakah Anda sudah melihat ini, karena yang ditanyakan itu sebenarnya ada di video saya, gitu. Anda pelajari. Bahkan ada, Pak, saya udah dasar-dasar sudah tahu semua. Saya ingin tahu, Pak, cara mencari pembeli. Nah, terus cara membeli, ini Anda ingin bisnis atau hanya ingin tahu? Terus terang saja, kalau hanya sekedar ingin tahu, memang saya kurang sreg, gitu ya. Tetapi kalau Anda ingin bisnis, insya Allah kami tuntun. Banyak teman-teman kami di sini sudah levelnya sudah gini, Pak, mohon doanya, Pak, ya, ini sudah mau pecah telur, gitu. Pecah telur, Pak, konsultasinya rutin, bertahap, dia action. Sudah ada yang mau pecah telur, ya. Kemudian ada, Pak, ini saya sudah ada inquiry gini, wah, dia tanya jawabnya. Pak, ini sudah mendekati ada yang sales kontrak, gimana? Kita support sales kontraknya di situ. Dan ini butuh effort, butuh ketelatenan di dalam apa? Di dalam melakukan konsultasi. Namun ada beberapa teman, Pak, apakah ada pelatihan, Pak? Ya, pengen cepat. Kami menyediakan pelatihan di Hindrasu Consulting, khususnya untuk teman-teman trader. Itu ada How to be Export Trader. Insya Allah bulan Juli ini sudah berjalan yang keempat, ya. Keempat ini kita buka pelatihan online maupun yang offline, ya. Bagi teman-teman yang offline, silahkan daftar di offline, ada di Surabaya. Kalau yang online silahkan. Jadi kita buat. Nah, di situ akan saya sampaikan pelatihan-pelatihan ini secara berurutan, sehingga Anda akan tahu. Sampai yang ke depan pun Anda akan tahu, ya, bagaimana cara booking kapal di situ. Nah, tapi karena belum mendapatkan order ataupun semua, biasanya mereka fokus bagaimana mencari order. Nah, setelah pelatihan itu kita bimbing, kita mentoring, ya, sampai sekarang itu, ya, kita dampingin terus. Kita bikin grup mentoring dari Hindrasu Consulting ini. Nah, di situ rekan-rekan. Jadi ini juga biaya, ya. Biaya, saya katakan biaya. Kenapa? Karena ini adalah investasi Anda. Nah, di situ. Jadi, Anda bisa mendapatkan transaksi ekspor itu tanpa modal. Saya juga mengatakan bahwa setiap transaksi bisnis ekspor saya itu tanpa modal. Bahkan saya mengklaim Rp1 pun tidak pernah mengeluarkan uang, ya. Dan alhamdulillah berkat doa-doa teman-teman semua, itu saya juga mendapatkan order untuk tahun ini, Ramadan kemarin. Ini customer dapat order sebesar 52 ton untuk briket arang kelapa 2 kali 40 feet. Ini alhamdulillah down payment-nya juga sudah dibayar, yaitu tadi, ya, tanpa modal ini, ya. Ini bisa kita gunakan untuk
bahasa Jawanya kulaan ya, modal awal kita kemarin kami mendapatkan transfer sebesar 29.000 US dollar ya. 29.000 berapa gitu ya. Nih alhamdulillah. Inilah yang kami sebut tanpa modal. Dan Anda bisa menjadi eksportir yang unggul. Semoga Allah meridhai kita semua. Sebelumnya kami sampaikan doa penutup majelis di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.